Taib ikhwani fillah wa fiddin azani Allah wa iyyakum. Kita akan bahas tentang sebab-sebab yang bisa menghalangi seorang dapat hidayah. Apa sebab-sebab orang akhirnya tidak bisa dapat hidayah? Di antara sebab utama seorang tidak bisa dapat hidayah karena kejahilan. Karena kejahilan. Sehingga dia tidak bisa memiliki tasawur, memiliki gambaran yang benar tentang Islam. Tidak memiliki gambaran yang benar tentang apa? Sunnah. Dan ini banyak orang tidak dapat hidayah sunnah. Gara-gara punya gambaran yang salah tentang dakwah sunnah. Apalagi ahlul bidah, orang-orang yang hasad, sering memberi gambaran-gambaran yang buruk tentang dakwah sunnah. Ya, yang sering kita dengar, ya. Dikatakan bahwasanya orang-orang yang berdakwah sunnah itu, orang-orang salaf itu suka mengkafirkan, ya seperti itu, suka menumpahkan darah. Dan saya sampaikan sampai ada buku judulnya Sejarah Berdarah Sekte Wahabi, menggambarkan bahwasanya orang-orang yang berdakwah sunnah itu seakan-akan suka menumpahkan darah, suka membunuh dan macam-macamnya, suka mengkafirkan. Padahal ini tidak benar. Kita lihat mana pengajian-pengajian kita yang kita suka mengkafir-kafirkan. Tidak ada. Saya tidak pernah dengar ustadz ya sunnah suka mengkafir-kafirkan. Tidak ada ya. Kecuali kalau suatu kekufuran disebut ini kekufuran. Tapi mengkafir-kafirkan, apalagi mengkafir-kafirkan misalnya ormas-ormas, mengkafir-kafirkan aliran-aliran mana? Saya enggak pernah dengar dari para ustadz. Itu hanyalah tuduhan. Adapun kita menyebutkan kesalahan mereka, itu dari bukti kita ini baik, kita ingin kebaikan bagi mereka, maka kita kritiki, enggak jadi masalah kan kita mengkritiki saudara. Adapun mengkafirkan ini tidak pernah kita lakukan. Apalagi sampai membunuh, menumpahkan darah. Ini tidak benar ya. Tidak benar ya. Sebagai bukti nyata adalah kerajaan Arab Saudi. Ini sering sampaikan. Arab Saudi luar biasa bagaimana bantuan mereka kepada negeri-negeri kaum muslimin yang lain. Tanpa membedakan ini negeri sunnah atau bukan, semuanya dibantu oleh pemerintah Arab Saudi. Oleh karenanya ada istilah pepatah Arab, an-nasu a'da'un lima jahilu. Orang-orang itu adalah memusuhi apa yang dia tidak ketahui ya. Karena dia tidak tahu tentang hakikat dakwah sunnah, dakwah yang penuh rahmat, dakwah yang penuh hikmah, dakwah yang mendatangkan ketenangan, dakwah yang menyuruh kepada tauhid ya, memurnikan ajaran Islam ya. Maka mereka tidak, karena ketidaktahuan gambaran yang benar, mereka benci kepada dakwah sunnah karena suudzon yang mereka dapatkan dari berita-berita yang tidak benar. Ini sekarang apalagi ya, saya kemarin ke Bali ya, ketemu dengan sebagian ikhwan cerita ya, tantenya murtad ya. Bukan tantenya, ibu omnya. Jadi ibu omnya murtad, sementara omnya ini masuk Islam. Waktu omnya masuk Islam, setiap pagi wajahnya basah, dia sholat subuh. Ibunya mulai curiga. Kamu kok setiap pagi wajahmu basah? Sholat subuh maksudnya kan? Kamu masuk Islam ya? Omnya diam-diam aja. Kamu jangan masuk Islam tuh tukang bom sana, tukang bunuh-bunuh. Jadi repot. Akhirnya ada orang tidak mau masuk Islam gara-gara gambaran tentang Islam yang salah. Bahwasanya Islam itu apa? Suka membunuh, suka mengebom ya. Dan ini sangat merusak citra Islam. Nabi SAW dahulu berusaha menjaga citra Islam. Dahulu di zaman Nabi ada orang-orang munafik dan mencela Nabi, mencaci maki Nabi, menuduh Nabi yang tidak-tidak. Ya. Sampai sebagian sahabat jengkel. Kata sebagian sahabat, "Ya Rasulullah, da'ni adrib unuq hadzal rajul." Ya Rasulullah, biarin saya bunuh orang munafik ini. Ya, kenapa dia mencela Nabi? Dia mengatakan, contohnya dia mengatakan, "Ya Muhammad, adilah engkau." Ya, bagaimana Nabi tidak adil? Ini utusan Allah kok tidak adil? Nabi mengatakan, "Faman ya'dil illa ma adil." Kalau saya tidak adil, terus siapa yang mau adil? Saya ini utusan Allah Subhanahu wa taala. Jadi mencela Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tapi Rasulullah SAW mengatakan, "Jangan. La yaqulun nas anna Muhammadan qatala ashabahu." Jangan sampai orang-orang dibilang Muhammad membunuh apa? Sahabat-sahabatnya. Jadi Rasulullah SAW berusaha menjaga citra Islam. Jangan sampai Muhammad dituduh membunuh apa? Sahabatnya. Ini orang munafik, orang kafir, tapi KTP mereka apa? Islam. Saya ulangi, orang-orang munafik di zaman Nabi, mereka itu orang kafir. Hati mereka kafir, namun penampilannya Islam. Namun mereka sebenarnya orang kafir. Namun Nabi dan orang kafir boleh untuk dibunuh karena mereka mencela Nabi, mencaci Nabi dan murtad keluar daripada Islam. Namun Rasulullah SAW tidak membunuh mereka. Ada Rasulullah SAW ingin berusaha menjaga citra Islam. Kata Rasulullah SAW, jangan sampai nanti orang-orang mengatakan Muhammad membunuh sahabatnya, ya, sehingga nanti mereka tidak mau masuk Islam. Jadi menjaga citra Islam itu penting. Nah, kita dapati sebagian orang yang takfirin, tukang ngebom, justru merusak citra Islam. Ya, bahkan di-upload video-video mereka membunuh sama kaum muslimin ya.
Sehingga orang-orang banyak tidak jadi masuk Islam gara-gara seperti itu. Dan saya sudah dapat juga cerita sebagian ikhwan, saudara-saudara saya di teman-teman di Universitas Islam Madinah cerita, saya ketemu sebagian orang, dia sudah tahu tentang kebenaran Islam, namun tidak mau masuk Islam. Kenapa? Di Islam itu ada tukang bom dan macam-macamnya. Ya, sehingga akhirnya dia menolak ajaran Islam. Kenapa? Karena gambaran yang salah. Ini sebab banyak orang tidak dapat hidayah gara-gara tidak mengetahui tentang hakikat Islam atau tidak mengetahui hakikat tentang sunnah. Tapi di antara sebab berikutnya yaitu Allah mengetahui bahwasanya orang ini memang tidak berhak untuk menerima hidayah. Kenapa? Saking busuknya hatinya. Orang yang tidak berhak untuk dapat hidayah. Allah berfirman dalam surat Al-Anfal ayat 23, "Walau alimallahu fihim khairan la asma'ahum." Kalau seandainya Allah mengetahui pada diri mereka ada kebaikan, la asma'ahum, maka Allah akan buat mereka mendengar, itu mendengar untuk menerima hidayah. Tapi Allah menjadikan mereka tidak mau mendengar. Ini orang musyrikin. Kenapa? Karena Allah tahu dalam diri mereka ada keburukan. Oleh karenanya, banyak orang tidak dapat hidayah karena bukan masalah ini benar atau tidak, tapi karena hati yang tidak mau terima, hatinya buruk. Ya, hatinya buruk. Sehingga dia tidak berhak untuk mendapatkan hidayah meskipun dia tahu itu kebenaran. Ya. Makanya tadi Allah mengatakan walau alimallahu fihim khairan, kalau Allah tahu bahwasanya hati-hati mereka itu baik, la asma'ahum, Allah akan buat mereka mau mendengar tentang kebenaran. Tapi mereka sudah dengar ayat Allah, namun mereka mendengar dengan pendengaran seperti orang yang tuli, tidak bisa menerima hidayah dari mendengar ayat-ayat Allah tersebut. Jadi ikhwan, masalahnya masalah hati. Anda kalau berusaha cari hidayah dengan hati yang murni, benar-benar ingin mencari kebenaran tanpa ada tendensi-tendensi duniawi, maka Anda akan dapat hidayah. Tapi kalau ada tendensi duniawi, ada kepentingan duniawi, maka akan sulit untuk mendapatkan hidayah. Di antara sebab terhalangnya seorang dari hidayah karena hasad dan sombong. Ya, hasad dan sombong. Seperti orang-orang Yahudi. Mereka tidak dapat hidayah, kenapa? Karena mereka hasad padahal mereka tahu kebenaran. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Alladzina atainahumul kitaba ya'rifunahu kama ya'rifuna abna'ahum." Sungguhnya orang-orang yang telah diberikan Alkitab, itu orang Yahudi, mereka mengenal Muhammad sebagaimana mereka mengenal anak-anak mereka. Benar-benar mereka mengenal Muhammad sebagaimana mereka mengenal anak mereka. Nah, ini gambaran yang luar biasa dari Allah tentang pengenalan orang Yahudi terhadap Muhammad. Kalau kita kenal anak kita, kita kenal betul bagaimana anak kita ini. Bagaimana anak kita, bagaimana sifat-sifat fisiknya, kalau main di mana, teman-temannya siapa. Kenapa? Dia anak kita. Tempat mainnya di mana? Seperti kita mengenal anak kita. Demikian orang Yahudi benar-benar kenal Allah, benar-benar kenal Nabi Muhammad SAW. Karena sudah tercatat dalam Taurat, demikian dalam Injil tentang sifat-sifat Nabi. Sehingga para ulama menyebutkan kenapa mereka dahulu bermarkas di Madinah, karena mereka menanti kedatangan seorang Nabi yang berhijrah di kota tersebut. Setelah Nabi tersebut berhijrah, maka akan datang kemenangan. Kenapa mereka tidak tunggu di Mekah? Karena mereka tahu Nabi tersebut akan mengalami kesulitan nanti. Jadi orang Yahudi mau cari enaknya saja. Mereka tidak mau tunggu di Mekah. Kalau Mekah kan masih masa susah. Mereka tahu bahwasanya Nabi tersebut akan berhijrah suatu tempat yang tempat tersebut banyak kormanya. Ini sudah banyak. Ya, ini mereka tahu. Oleh karena Salman Al-Farisi waktu mencari hidayah diceritakan bahwasanya akan ada muncul seorang nabi dari suatu negeri yang banyak kormanya. Sehingga mereka kumpul di situ, Bani Quraidah, Bani Qainuqa, Bani Nadir, mereka kumpul di Madinah nunggu munculnya Nabi tersebut. Jadi karena kan saya mengatakan tadi seperti orang tua yang tahu di mana tempat main anaknya, Nabi juga, orang Yahudi juga tahu di mana tempat keluarnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sampai-sampai mereka sesumbar, Allah sebutkan, ya, wa kanu min qablu yastaftihuna 'alal ladzina kafaru. Dalam surat Al-Baqarah kata Allah, mereka orang Yahudi dahulu kalau bertikai dengan penduduk kota Madinah asli, kaum Ansor sebelum masuk Islam, mereka sering sesumbar. Kata mereka, nanti akan muncul Nabi terakhir, kami akan bersama Nabi tersebut membasmi kalian, menyerang kalian. Ini sering didengar oleh orang-orang Ansor, sesumbarnya orang apa? Yahudi. Kok sedikit-sedikit akan muncul Nabi, kita akan serang kalian. Sedikit-sedikit akan muncul Nabi, kita akan serang kalian. Ini sering didengar oleh kaum Ansor. Begitu muncul Nabi tersebut, kaum Ansar bilang, ini jangan-jangan Nabi yang sering dibilang sama Yahudi. Ayo kita masuk Islam dulu sebelum mereka. Dan benar, akhirnya ini di antara sebab Allah sebutkan kenapa kaum Ansar mudah untuk masuk Islam. Di antaranya mereka sering dengar orang Yahudi sesumbar membanggakan Nabi akan muncul di akhir zaman.
dia akan menyerang kaum Ansor. Akhirnya kaum Ansor masuk Islam duluan, orang Yahudi jengkel. Ternyata Nabi tersebut mereka sudah tahu sifatnya seluruhnya, namun ada satu sifat yang Allah tidak sebutkan. Ternyata Nabi terakhir tersebut bukan orang Yahudi dan mereka tidak terima. Karena keyakinan mereka, agama mereka eksklusif. Yang masuk surga hanyalah orang apa? Yahudi. Selain Yahudi masuk neraka jahanam. Ternyata Nabi ini orang Arab. Padahal mereka selama ini bertengkar sama orang Arab. Antum bayangkan gimana jengkelnya mereka. Suku ini sering bertengkar sama suku ini. Akan muncul jagoan kami melawan kalian. Tahu-tahu jagoannya muncul dari suku yang lain. Gimana nggak sakit hati? Itulah kira-kira orang apa? Yahudi. Sehingga mereka tidak beriman kepada, padahal mereka tahu. Mereka tahu. Ya. Sampai sebutkan dalam sebagian riwayat, waktu bapaknya Sofia, ya, Sofia bintu Huyai bin Akhtab. Huyai bin Akhtab bersama pamannya Sofia ngecek Nabi Muhammad. Mereka datang ke Rasulullah. Mereka ngecek. Dan Sofia dengar pembicaraan mereka. Setelah ngecek, mereka pulang ke rumah. Terus kata pamannya kepada bapaknya Sofia, gimana itu? Huwa, apakah benar itu Nabi yang kita tunggu-tunggu? Kata dia benar. Itu benar Nabi yang kita tunggu-tunggu. Terus gimana? Saya akan musuhin dia. Kata siapa? Saya akan musuhin dia selama saya masih hidup. Aneh. Mereka sudah tahu itu Nabi yang mereka tunggu-tunggu. Dan ini didengar oleh Sofia. Itu Nabi yang ditunggu-tunggu. Kenapa bapakku melawan dia? Kenapa? Karena hasad. Hasadan min indi anfusihim. Ya. Karena hasad yang muncul dari diri-diri mereka. Sama seperti iblis tahu Nabi Adam benar, Nabi Adam lebih berilmu, Allah ajarkan ilmu, namun tidak mau sujud kepada Nabi Adam. Kenapa? Karena hasad. Dan ini banyak menjadikan orang-orang tidak dapat hidayah gara-gara hasad. Gara-gara hasad. Di antara contoh orang-orang yang hasad tidak dapat hidayah adalah siapa? Abu Jahal. Abu Jahal namanya. Abu Jahal ini sebenarnya gelaran dia Abul Hakam. Abul Hakam, ya. Karena dia cerdas, kemudian dia itu pandai mengatur, maka dia dijuluki dengan apa? Abul Hakam. Tetapi Rasulullah SAW bilang dia apa? Abu Jahal, si goblok, ya. Harusnya si pintar jadi siapa? Si goblok, ya. Ya, kenapa? Karena dia goblok memang. Siapa namanya? Abu Jahal. Jadi Abu Jahal pernah ditanya oleh Miswar bin Makhramah. Dan Miswar bin Makhramah ini ponakannya Abu Jahal. Dia adalah ibnu ukhti Abi Jahal. Jadi anak dari saudari perempuannya Abu Jahal. Dia bertanya kepada Abu Jahal, "Ya khali, hal kuntum tattahimuna Muhammadan bil kadzib?" Kata dia, "Wahai pamanku, apakah kalian pernah menuduh Muhammad sebagai pendusta? Qabal an yaqula maqal, sebelum dia mengaku sebagai nabi, pernahkah kalian menuduh dia sebagai pendusta?" Faqala, "Ya ibna ukhti." Maka Abu Jahal menjawab, "Wahai anak saudari perempuanku, wahai ponakanku, wallahi laqad kana Muhammadun fina wa huwa syabun yud'al amin." Sungguh Muhammad dahulu berada bersama kami dan dia adalah seorang pemuda yang dikenal sebagai al-amin, digelari sebagai orang yang amanah, terpercaya, enggak mungkin dusta. Fama jarrabna alaihi kadziban qad, kami tidak pernah tahu dia dusta meskipun sekali enggak pernah. Abu Jahal mengakui ini. Qala Miswar bin Makhram bertanya lagi, "Ya khali, fama lakum la tattabi'unahu?" Kenapa kalian tidak mengikuti Muhammad? Sudah tahu Muhammad tidak pernah dusta. Qala ya ibna ukhti, maka Abu Jahal menjawab, "Wahai ponakanku, tanaza'na nahnu wa Banu Hashim asy-syaraf." Kami Banu Makhzum, jadi Banu Makhzum kabilahnya Abu Jahal dengan Banu Hashim, kabilahnya Nabi Muhammad SAW ini sering berlomba-lomba untuk menunjukkan kemuliaan. Dan Abu Jahal mengakui, tanaza'na nahnu wa Banu Hashim asy-syarafa. Kami Bani Makhzum, kabilah Makhzum dan kabilah Bani Hashim sering bersaing dalam meraih kemuliaan. Fa at'amu wa at'amna. Mereka memberi makan kepada fakir miskin, kami Banu Makhzum juga beri makan kepada fakir miskin. Wa saqaw wa saqaina. Mereka beri minum kepada orang-orang miskin, kepada jamaah haji, kami pun beri minum kepada sebagaimana mereka. Wa ajaru wa ajarna. Mereka melindungi, kami juga melindungi. Kalau ada orang minta perlindungan, mereka beri perlindungan, pertolongan melalui memberikan perlindungan. Kami pun memberikan perlindungan kepada orang yang minta perlindungan. Hatta idza tajasaina ala rukabi kunna kafarasai rihan. Sampai akhirnya kita ini sudah bersaing sama-sama. Seperti dua kuda yang saling berlomba, sama-sama ini. Sudah sama-sama dalam segala hal. Mereka suka sedekah, kami sedekah. Mereka suka nolong, kami pun suka menolong. Kami bisa menyaingi mereka dalam segala hal. Qalu minna nabiyyun. Tahu-tahu Bani Hashim mengatakan kita punya nabi.
Nah, kalau ini kita nggak bisa nyaingi. Kata Abu Jahal, "Famata nudriku mithla hadhi?" Bagaimana kita juga mengaku ada nabi? Ini yang membuat Abu Jahal tidak mau beriman kepada Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena dia sudah bersaing sejak awal. Kalau kabilahnya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersedekah, kabilah Banu Hazim juga, Banu Makhzum juga bisa bersedekah. Kalau kabilah Bani Hashim bisa menolong orang, Banu Makhzum juga bisa menolong orang. Nah, kalau ada kabilah Banu Hashim ngaku punya nabi, lah kita gimana mau ngalahin? Enggak mungkin saya ngaku saya sebagai nabi. Akhirnya mereka tidak boleh punya nabi. Kalau mereka punya nabi, mereka menang, kita kalah saingan. Jadi bagaimana caranya kita mengatakan mereka tidak punya apa? Nabi. Itulah sebabnya kenapa Abu Jahal tidak mau beriman kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Taib, ini di antara sebab orang tidak percaya karena hasad. Karena dia hasad, dia tahu itu kebenaran, dia tidak mau terima. Padahal dia tahu itu kebenaran. Namun karena hasad dalam dirinya, tidak mau tersaingi misalnya, maka dia tidak menerima kebenaran. Di antara sebab terhalangnya hidayah karena takut kehilangan kekuasaan. Dan ini peristiwa tragis yang dialami oleh Heraklius. Dan Allah abadikan kisah Rasulullah SAW. Allah abadikan kisahnya dalam Sahih Bukhari. Dalam Sahih Bukhari Rasulullah SAW ceritakan tentang Heraklius. Kita tahu Rasulullah SAW Islam adalah agama yang internasional. Maka Rasulullah SAW mengirim, mendakwahi para raja-raja. Dikirimi surat oleh Nabi SAW. Di antaranya surat yang Rasulullah SAW kirim kepada Heraklius. Rasulullah SAW sebutkan, Aslim taslam, masuklah Islam kau akan selamat. Kalau kau tidak Islam, fa innama alaika itsmul arisiyin. Kalau kau tidak Islam wahai Heraklius, maka kau akan menanggung seluruh dosa rakyatmu. Ini ancaman Nabi. Rasulullah SAW mengatakan kita bersatu menuju kepada satu kalimat ya. Kemudian yaitu bertauhid kepada Allah. Hendaknya kau masuk Islam kau akan selamat. Kalau kau tidak masuk Islam, maka ya kau akan menanggung seluruh dosa-dosa rakyatmu. Setelah datang surat tersebut, Heraklius ingin tahu siapa Muhammad ini. Dia tidak langsung mencela karena dia seorang yang cerdas dan dia sudah dengar akan muncul nabi yang baru, nabi terakhir di zaman-zaman dia. Maka dia ingin cek benarkah nabi tersebut yang ngirim surat sama saya itu nabi yang ditunggu-tunggu oleh orang-orang Yahudi dan Nasrani. Dan Heraklius beragama apa? Nasrani dari Romawi. Akhirnya qadarullah pada tahun tersebut, entah tahun 6 Hijriah atau 7 Hijriah, mungkin tahun 6 Hijriah, tahu-tahu Abu Sufyan, pemimpin orang-orang musyrikin yang masih kafir kala itu, sedang berjualan, berdagang di negeri Syam. Maka Heraklius pun manggil Abu Sufyan, ingin bertanya-tanya tentang nabi yang kirim surat kepada dia. Maka mulailah Heraklius bertanya kepada Abu Sufyan tentang sifat-sifat nabi. Dan seluruh jawaban Abu Sufyan sesuai dengan sifat Nabi Muhammad SAW yang diketahui oleh Heraklius. Bagaimana nasabnya, ya, bagaimana dakwahnya, apa isi dakwahnya, bagaimana model pengikutnya, semuanya benar. Setelah dijelaskan oleh Abu Sufyan dengan panjang lebar sesuai dengan pertanyaan Heraklius, maka Heraklius berkata, "Fa in kana ma taqul haqqan, fa sayamliku mawdi'a qadamai hataini." Kata Heraklius dengan perkataan yang sangat menakjubkan. Kata dia, "Wahai Abu Sufyan, kalau ciri-ciri yang kau sebutkan tentang Muhammad itu benar, maka dia akan menguasai kedua tempat kakiku ini." Artinya dia akan menguasai singgasanaku. Kenapa? Dia seorang nabi dan dia akan menguasai singgasanaku. Walau a'lamu anni akhlusu ilaihi latajashamtu liqa'ahu. Kalau saya tahu saya mampu untuk bertemu dengan dia, maka saya akan berusaha bertemu dengan dia. Walau kuntu indahu laghasaltu an qadamihi. Kalau saya berada di sisi dia, di sisi Muhammad, saya akan cuci kakinya. Kenapa? Menunjukkan dia beriman kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Akan tetapi ternyata dia tidak jadi masuk Islam. Bagaimana ceritanya? Disebut dalam Sahih Bukhari, dia kumpulkan rakyatnya. Kemudian dia mengatakan, "Wahai rakyatku, kalau kalian ingin menang, kalau kalian ingin jaya, ikutlah nabi ini, Muhammad." Maka rakyatnya kemudian protes. Maka terjadi kegaduhan. Mereka tidak mau dan mereka ingin keluar dari istana. Maka Heraklius pun mengatakan, "Tenang. Saya tadi cuma tes saja ya. Pengen tahu kesetiaan apa kalian." Padahal tadi dia ingin ngajak, seandainya mereka beriman, dia beriman. Namun tatkala dia melihat rakyatnya tidak siap menerima Muhammad sebagai seorang nabi dan ingin memberontak, maka dia takut kehilangan apa? Kekuasaannya. Maka akhirnya dia pun tidak jadi beriman karena takut kehilangan
kekuasaan. Oleh karenanya, banyak orang tidak mendapat hidayah gara-gara tidak ingin terlepas dari perkara dunia yang sedang dia miliki. Ya, ini juga sebab tertolaknya hidayah. Di antara sebab tertolaknya hidayah atau tidak diterima hidayah karena ada syahwat, ya. Tidak ingin sulit hidup ini. Sebagian orang kafir tidak masuk Islam. Wah, kalau saya masuk Islam repot. Khamar tidak boleh lagi minum. Wah, saya tiap hari minum khamar. Susah masuk Islam. Tidaklah. Bukan mencari kebenaran, tapi memang dia tidak ingin melepaskan syahwat dia. Ya, kalau saya masuk Islam tidak boleh lagi berzina. Kalau saya masuk Islam tidak boleh lagi makan daging babi, padahal daging babi itu daging paling enak. Ya. Saya ketemu dengan orang mu'allaf, ya. Dia bilang, "Ustaz, daging yang paling saya sukai daging babi." Waktu saya masih apa? Kafir. Tidak ada yang bisa menyaingi kelezatan daging babi kecuali kambing muda katanya. Jadi nggak tahu ya. Itu pengakuan dia ya. Namanya selera tidak usah diperdebatkan ya. Intinya dia selera dengan apa? Daging babi. Dan dia mengatakan daging babi sangat enak. Itu makanan sehari-hari. Namun setelah saya masuk Islam saya tidak mendapati ada daging yang lezat seperti daging babi yang bisa menyaingi cuma apa? Daging kambing muda. Jadi sebagian orang tidak mau masuk Islam karena dia tahu wah kalau saya masuk Islam nanti begini susah. Sebagian orang tidak mau mengenal sunnah. Kenapa? Kalau saya mau kenal sunnah nanti begini repot, saya tidak bisa lagi begini, tidak ada lagi pemasukan dan macam-macamnya. Sehingga tidak mau mengenal sunnah. Akhirnya dia terhalang dari hidayah gara-gara tidak ingin meninggalkan syahwatnya.